Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 15 di mata kuliah Matematika Rekayasa 2 dengan materi regresi nonlinier yang ketiga dengan bentuk polinomial. Untuk memodelkan sebuah data secara matematis yang trennya cenderung nonlinier, selain menggunakan pendekatan logaritma seperti dua pertemuan sebelumnya ya, menggunakan log yang berbasis 10 sama log natural, logaritma natural atau log yang berbasis E. Gitu. Jadi kemarin kita udah mempelajari ini sama ini. Nah, sekarang kita juga dapat melakukan regresi dalam bentuk polinomial untuk yang nonlinear ini. Apa itu polinomial? Bentuk matematika yang memuat variabel berpangkat. Nah, pangkat tertinggi pada suatu polinomial menunjukkan orde. Kita bisa menyebut orde atau derajat, terserah, dari polinomial tersebut. Misal, polinomial orde 2 atau kita bisa menyebutnya polinomial berderajat 2. Gimana? Ya, pangkat paling tertingginya adalah 2. Seperti ini. Ini kan pangkat paling tertinggi 2. Di bawahnya 2 berarti ada 1 di sini. Di bawahnya 1 ada 0. X pangkat 0 kan 1. Gitu. Jadi X pangkat 0 1 ya udah C kali 1 C. Atau yang polinomial order 3, berarti yang paling tinggi adalah pangkat 3, seperti ini. Ini paling tingginya 3. Atau order 4, atau berderajat 4, paling tingginya adalah 4. Kita lihat konstantanya atau koefisiennya itu kalau dia 4, mesti akan nambah jadi 1, jadi 5. Nambah 1 jadi 5. A, B, C, D, E. Kalau order 3, maka dia jadi 4. A, B, C, D. Kalau dia 2, maka jadi 3. A, B, C. Nah, itu ciri khasnya. Tinggal nanti nilainya aja berapa. Kalau misalkan mungkin ada B-nya nanti ketemunya 0, berarti X pangkat 3-nya nggak ada. Bisa langsung X pangkat 4 ke X pangkat 2. Yang jelas urutannya seperti ini. Dan seterusnya ya, sampai tak hingga. Nah, kali ini kita akan mempelajari bentuk ini, yang order 2 dulu, agar lebih mudah, agar supaya gampang dipahami. Karena koefisiennya kecil lah, cuma 3, A, B, sama C. Nanti untuk order-order selanjutnya bisa kalian kerjakan sendiri atau latihan sendiri dengan memahami konsep ini dulu, yang order 2. Langkah pertama, kita menentukan errornya. Error itu adalah Y persamaan, ya, hasil Y persamaan dikurang dengan Y data. Y persamaan itu seperti apa ini? Karena kita membuat ini ya, AX kuadrat plus BX plus C dikurang Y data. Langkah keduanya, menentukan sum of square error. Jumlah dari error yang dikuadratkan. Ini kan error nih. Ini error. Kemudian kita kuadratkan. Kemudian kita jumlahkan dari data ke 1 hingga data ke N. Seperti itu. Langkah ketiga, menentukan nilai ABC-nya terbaik, ABC yang terbaik dengan memberikan SSE minimum. Nah, untuk mencapai minimum, turunan pertamanya terhadap A, terhadap B, dan terhadap C harus sama dengan 0. Seperti ini. DSSC terhadap BA, kemudian DSSC terhadap B, kemudian DSSC terhadap C. Oh, ini sorry ya, ini terhadap C gini. Nah, ini masing-masing kita turunkan satu-satu. Sekarang kita akan bahas yang turunan terhadap A-nya. Ini SSE-nya kita turunkan terhadap A. Gimana turunannya? Pangkat yang terluar kita turunkan dulu ke depan sini, maka 2-nya pindah ke sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menurunkan yang ada di dalam kurung. Terhadap apa? Karena ini terhadap A, berarti kita turunkan terhadap A. Ini nggak punya koefisien A, ini juga nggak punya, ini juga nggak punya. Berarti yang bisa diturunkan adalah ini. Gitu. A X I kuadrat terhadap A kita turunkan, maka A-nya menjadi hilang, tinggal ininya aja. X I kuadrat. Udah, ini tinggal masuk satu-satu, ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, sama ini ke sini. Sama ini juga masuk ya satu-satu yang sigmanya, sehingga nanti seperti ini. Nah, sigmanya masuk ke A jadi ini.
gitu ya. Ini karena ini udah masuk, jadi pangkat 2 dikali pangkat 2 jadi pangkat 4. Seperti ini. Sigmanya masuk juga ke sini. Nah, karena ini pangkat 2 ketemu dengan pangkat 1 jadi pangkat 3. Kemudian sigmanya masuk ke C di sini. Nah, ini pangkat 2 ketemu dengan C. Jadi langsung aja C X pangkat 2. Kemudian ini langsung dikalikan. Karena ini negatif, kita nyebrang sama dengan jadi positif. Jadi YI sama XI. Kemudian yang turunan terhadap B sama. Duanya kita turunkan dulu. Kemudian persamaan yang di dalam kurung kita turunkan terhadap B yang mana? Karena ini mempunyai koefisien B, maka kita turunkan adalah ini. B XI terhadap B, maka jadi XI aja. Ini B-nya hilang karena sudah diturunkan. Ini juga sama, ini masuk ke sini, kemudian masuk ke sini, masuk ke sini, sama masuk ke sini. Nanti sigmanya juga masuk, maka jadinya seperti ini. A X pangkat 3, ya kan? 1 ditambah 2 jadi pangkat 3. 1 ditambah 1 jadi ini pangkat 2. Ini pangkat 0 jadi tetap. Kemudian ini juga dikali, nyebrang sama dengan jadinya positif. Ini persamaan 2 ya, tadi 1. Kemudian yang C sama seperti ini. Karena ini pangkat 2, kemudian kita pindah ke depan. Kemudian yang ada variabel C-nya cuma ini. Nah, C kita turunkan terhadap C, maka hasilnya 1. Ya udah tetap ini. Gitu. Ini tadi menjadi persamaan 3 gitu. Nah, selanjutnya gimana? Ya, ini sigmanya sudah kita masukkan bentuknya. Ini jadi persamaan 3. A X kuadrat, B XI, kemudian nih, karena ini nggak punya apa data, karena ini konstanta ya, maka ini yang dikalikan dengan ini jumlah datanya Cn. Kemudian tadi persamaan 1, 2, 3 kita selesaikan dengan menggunakan SPL untuk menentukan A, B sama C-nya. Gitu. Tadi ya sudah kita komunikasikan persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Ini mungkin agak sedikit rumit melihatnya, tapi kalau kita buat matriks jadi seperti ini. Jadi sigma XI pangkat 4 ya kan? 3, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 0. Kemudian kita kalikan ABC, ini juga kita pindahkan ke sini. Jadi seperti ini dalam bentuk matriks. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini kita bisa kita selesaikan seperti pertemuan yang sebelum UTS ya. Ada berbagai macam metode untuk menyelesaikan SPL ini. Nanti hasilnya ABC-nya itu kita masukkan ke sini, ke bentuk yang tadi mau kita cari. Ini A-nya nanti ketemu berapa dari sini. Terus kemudian B-nya juga ketemu berapa, kita masukkan ke sini. C-nya ketemu berapa, langsung masuk ke sini. Gitu. Selesai. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita review. Nah, jadi jika penyelesaian polinomial orde 1 kan sudah kita bahas di regresi linear. Nah, orde 2 ini kan mulai ini ya, regresi linear. Penyelesaiannya seperti ini. Nah, masih ingat ya, ini yang regresi linear. Karena pangkat tertingginya adalah 1, di bawah 1 adalah 0, atau pangkat 0, 1. Atau kita bisa sebut AX plus B-nya aja. Karena ini kan pangkat 0 bisa kita coret. Penyelesaiannya seperti ini. Masih ingat ya? Ada XI kuadrat, XI kuadrat, XI, kemudian N. Konstantanya A sama B, kemudian sigma dari YI XI, kemudian YI. Nah, kalau orde 2, tadi yang barusan kita pelajari, itu penyelesaiannya seperti ini. Gitu. Kira-kira ini berpola nggak? Gitu ya. Coba perhatikan, ini pangkat 2, ini kemudian ini pangkat 1, ini pangkat 0. Regresinya seperti ini. Nah, kita lihat ini pola. Kalau misalkan ini orde 1, ya, yang pertama kita review. Ini kalau ordenya itu N misalkan ya. Misalkan ordenya 2 atau ordenya 1, maka matriksnya sama dengan N plus 1. Contoh,
orde 1, maka matriksnya ditambah 1 berarti 2, 2 kali 2. Ini matriksnya 2 kali 2. Orde 2 berarti 2 tambah 1, 3, berarti 3 kali 3. Yang kedua, diagonalnya masih diagonal matriks terus sama dengan n. Contohnya ini kan orde 1, berarti yang di sini adalah orde 1. Nah, ini orde 2, maka diagonalnya orde 2, pangkat 2. Ini. Itu. Ya. Terus yang ketiga polanya di RHS atau right hand side. Ini ya, right hand side sisi sebelah kanan yang ini. Gimana polanya? Itu pangkat paling tinggi, pangkat tertinggi sama dengan n. Misalkan kita pangkat 1 orde 1, maka xi-nya kita pangkat 1. Kemudian orde 2, maka ini adalah pangkat 2. Kemudian ini pangkat 1, ini pangkat 0. Berpola seperti itu. N-nya udah pasti di pojok sini. Gitu. Maka penyelesaian persamaan polinomial orde 3 dan seterusnya seperti ini. Gitu, kita lihat kalau ini orde 3 berarti kita lihat matriksnya. Matriksnya berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4, yaitu 4 kali 4. Kemudian diagonalnya, karena ini pangkat 3 berarti diagonalnya berarti yang pangkat 3. Seperti ini. Kemudian RHS-nya pangkat tertinggi 3, berarti ini kita lihat pangkat 3, kemudian bawahnya pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Seperti itu. Ya berarti bawahnya ini tinggal yang 2, ini 1, ini atasnya 4, 5, 6. Nah, bagaimana untuk yang orde 4? Sama, mari kita telah. Orde 4 berarti matriksnya berarti kan 4 ditambah 1 sama dengan 5, berarti matriksnya 5 kali 5. Kita buat aja 5 di sini. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya. Matriksnya 5 kali 5. Kemudian berarti di sini adalah A, B, C, D, E. Nah, kita lihat matriksnya sudah 5 kali 5, diagonalnya berarti di sini AX pangkat 4 ya. Berarti di sini adalah sigma X pangkat 4. Ya, berarti di sini juga sigma X pangkat 4, X pangkat 4, X pangkat 4, X pangkat 4. Berarti bawahnya yang ini adalah X pangkat 3, bawahnya lagi X pangkat 2, bawahnya lagi X pangkat 1, kemudian ini adalah N. Seterusnya berarti ini adalah X pangkat 5, kemudian ini X pangkat 6, X pangkat 7, terakhir sini X pangkat 8. Nah, ini kita tulisnya biar gampang adalah Y dulu. Nah, pangkat tertinggi berarti berapa? 4 ya. Di sini X pangkat 4, ini X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, di sini 0 nggak usah ditulis. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk orde 4, maka matriksnya 4 kali 4, diagonalnya adalah X pangkat 4. Kemudian pangkat tertingginya juga X pangkat 4. Seperti itu. Sampai di sini dulu materinya. Selamat belajar. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.